bertanya-tanya dan masih belum tahu apa edufest itu. Iya. Dijelasin. Orang kan aku jelas kayak masih Orangnya kata mau. belajar. Aku tuh. Rambutnya agak di. Iya mantap. Masih Bagus gini. ya, berarti arahnya ini. Nah, Lah kagak. karena ini karena nono. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teknolog muda, kembali lagi di TP Podcast. Nah, podcast kesempatan kali ini akan bersama saya, Melia Erni. Dan tentu saja nih saya nggak sendiri, karena di samping saya sudah ada Kak Brian. Mari kita sapa Kak Briannya. Selamat sore Kak Brian. Selamat sore Mbak Mei Nah. dan teman-teman sekalian. Oke, karena tadi sudah dikenalkan ya, tapi kan ada pepatah nih yang bilang Kak, Iya. kalau tak kenal itu maka Tak sayang. sayang. Ya. Nah, tapi walaupun sudah dikenalkan, tapi Nggak boleh disayang-sayang. ya, mungkin Kak Brian bisa dikenalan Iya. sama teman-teman biar lebih dekat gitu Kak. Oke. Silakan Kak. Ya, perkenalkan nama saya itu Yohanes Glorivi Brian Madya Pasca Sinaba. Ya terlalu panjang ya. Sangat panjang. Ya, tapi bisa dipanggil aja Brian gitu. Nah, saya mahasiswa Teknologi Pendidikan S1. Ya udah itu aja. Semester berapa nih Kak? Oh, semester 3 sekarang. Semester 3, oke Iya. baik. Gimana nih Kak kabarnya? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Setelah menjalani kuliah online selama kurang lebih 2 semester ya Kak ya? Iya. Apa yang dirasain sih Kak? Kan online terus gitu. Ya, mumet sih. pusing ya, pusing. Jadi ya gimana nggak pusing, soalnya kita kan tiap hari harus mandang laptop, Iya, HP terus gitu kan. Dan Iya. juga boros juga sih. Boros kuota. Gitu. Oke Kak, jadi itu tadi perkenalan dari Kak Brian. Jadi Kak, pada podcast kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang edufest. Ya. Sebelumnya mungkin Kak Brian bisa menjelaskan ya, kenapa sih Kak Brian kok bisa jadi ketua edufest gitu? Karena mungkin saya sendiri juga bertanya-tanya Oke, iya, gitu. Ya. Silakan Kak. Sebenarnya saya juga bingung ya kenapa kok saya bisa jadi ketua edufest. Cuman ada beberapa kemungkinan yang mungkin bisa ditarik kesimpulan untuk menjadi jawaban kenapa saya jadi ketua edufest. Yang pertama karena untuk tahun kemarin saya juga kebetulan mengikuti kepanitiaan edufest yang ketiga tahun 2019 sebagai staf PDD waktu itu. PDD itu publikasi, dekorasi dan desain. Nah, itu saya jadi staf. Dan mungkin tahun ini karena saya jadi anggota HIMA juga, jadi ada kemungkinan untuk saya itu menjadi salah satu kandidat untuk menjadi salah satu ketua edufest. Nah, tapi saya juga nggak tahu sebenarnya kenapa kok saya bisa kepilih. Itu pemilihannya berdasarkan hasil diskusi dari para pengurus inti dan pengurus harian HIMA Teknologi Pendidikan sendiri. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi itu merupakan hasil diskusi dari PI dan PH, Iya. pengurus inti dan pengurus harian dari iya. Kabinet Selamat Pagi yang Iya. sudah dijelaskan di episode pertama kemarin Iya, teman-teman. itu. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Iya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 nih belum tahu tentang edufest. Mungkin bisa dijelaskan Kak, edufest itu apa dan kenapa nih teman-teman dari angkatan yang masih aktif sampai angkatan 2020 harus berpartisipasi dalam rangkaian edufest ini? Oh iya. Jadi untuk sedikit pengetahuan aja ya, edufest sendiri itu merupakan singkatan dari EduTech Festival. Nah, itu tuh merupakan proker puncak dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan, di mana itu merupakan beberapa rumpun proker yang sudah dilaksanakan dari setiap-tiap departemen dan disusun sedemikian rupa supaya dapat menghadirkan suatu kegiatan di mana dapat mewadahi kompetensi mahasiswa teknologi pendidikan dan juga memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan kompetensi, dan juga ini dalam rangka untuk sebagai pelayanan dan juga pengabdian kepada masyarakat juga, seperti itu singkatnya. Oke, Iya. baik. Terima kasih Kak. Tadi Kak Brian udah menjelaskan sedikit nih, mewadahi kompetensi mahasiswa Iya, ya Kak ya. Nah, mungkin teman-teman nih masih penasaran atau ada yang belum tahu nih beberapa, apa aja Kak rangkaian dari edufest 4 Oke. kali ini? Ya, jadi di tahun ini karena kebetulan sekarang kan kita semua dihadapi dengan musibah atau wabah pandemi kan. Jadi kita tidak bisa menghadirkan rangkaian acara seperti tahun lalu, yang dimana tahun lalu itu kita menghadirkan kegiatan seperti seminar nasional yang kita adakan di Rektorat UNY dan
acara berikutnya itu ada malam puncak EduTech Festival sendiri yang kegiatannya itu ada pameran-pameran edukasi dan juga adanya hiburan gitu, kayak konser-konser mini gitulah. Nah, tapi karena kita terhambat akan pandemi, jadi kita tahun ini mengemas sedemikian rupa supaya kegiatan itu tetap terlaksana, akan tetapi tidak harus melibatkan masa dalam jumlah banyak dan gitu ketemu ya, langsung gitu. Nah, jadi kita menghadirkan 3 rangkaian acara, di mana yang pertama itu merupakan rangkaian acara yang sebetulnya itu merupakan program kerja milik Departemen Sosial Jaringan dan kita kemas ke acara EduFest sendiri. Itu program kerjanya namanya EduTech Care Education atau ECE ya. Itu merupakan program pengabdian kepada masyarakat atau terkhusus lagi ke instansi pendidikan, sekolah dasar ataupun pendidikan dasar lah intinya. Nah, di mana di situ kita mewadahi mahasiswa teknologi pendidikan supaya dilatih dan juga dikembangkan kompetensinya melalui kegiatan pengabdian, di mana mereka terjun langsung ke lapangan untuk istilahnya mendidik dan juga menghadirkan media pembelajaran dan juga mengembangkan media itu sendiri untuk diberikan atau dihadirkan ke masyarakat gitu. Nah, untuk kegiatan yang kedua itu ada kompetisi. Itu kita menghadirkan 2 kompetisi ya di sini karena kita juga ingin melihat bagaimana kompetensi adik-adik SMA, SMK sederajat kita, dan juga dalam rangka untuk membranding jurusan sendiri itu kita menghadirkan 2 lomba, yaitu ada lomba esai dan juga lomba fotografi. Ya, seperti itu. Jadi itu ditujukan untuk siswa-siswi SMA, SMK sederajat. Nah, untuk yang ketiga, rangkaian yang ketiga ini adalah seminar nasional, yaitu tapi dalam bentuk webinar ya, karena kita tahu sendiri kita tidak bisa menghadirkan acara yang ketemu langsung gitu. Nah, untuk seminar tahun ini itu mengangkat tema kewirausahaan ya. Jadi karena mungkin di masa pandemi juga banyak teman-teman kita atau masyarakat yang terdampak ekonominya, jadi kita berusaha sedikit membantu dengan menghadirkan seminar kewirausahaan ini. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Yeah. Jadi tadi Kak Brian sudah menjelaskan nih bahwa di EduFest keempat kali ini ada 3 rangkaian acara ya Kak ya. Yang pertama ada ECE, itu kemarin kalau nggak salah teman-teman dari panitia sudah membuka volunteer ya Kak ya? Sudah. Open recruitment untuk volunteer. Nah, jadi kalau nggak salah nih Kak, volunteer di sini itu gunanya untuk itu tadi ya Kak ya, terjun langsung ke masyarakat. Istilahnya kayak KKN. Ya gitu. KKN tapi masih semester muda ya Kak ya? Iya, itu kayak magang KKN. Gitu. Oke, lanjut yang kedua tadi ada apa ya Kak ya? Kompetisi ya. Ini mungkin hal yang baru ya Kak ya? Iya. Kompetisi di tahun kemarin memang belum ada, dan fotografi. Nah, kompetisi ini diadakan untuk teman-teman SMA dan SMK sederajat di satu nasional ya Kak? Ya, tapi target kita mungkin lebih ke wilayah yang dekat dulu, mungkin Jateng DIY, tapi kalau memungkinkan untuk nasional kita akan mengadakan tingkat nasional. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang nonton yang masih SMK atau SMA sederajat atau yang punya adik atau saudara, boleh banget nih ya Kak ya, untuk daftar di kompetisi EduFest kali ini, karena nanti ada hadiahnya juga ya Kak ya? Ada dong, masa kita ngadain lomba gak ada? Iya, dan hadiahnya menarik juga nih teman-teman. Dan yang terakhir tadi ada seminar nasional nih, ya ditunggu-tunggu banget ya Kak ya? Biasanya pada tertariknya di seminar itu sih. Yang tahun kemarin ini ngundang yang tahun kemarin ini juga mengangkat tema kewirausahaan juga, cuman ada kemasan pendidikan juga. Jadi di tahun kemarin itu kita menghadirkan dari Dinas Pendidikan DIY juga, dan dari ada vice presidennya Dezel kalau teman-teman tahu, dan juga yang di bidang pendidikan itu ada ini apa itu ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Bisa yang di YouTube ya Kak ya? Channel YouTube Kok Bisa itu kalau nggak salah produsernya ya? Ya, gitulah pokoknya. Nah, kebayangan teman-teman dari seminar ya Kak ya, tahun kemarin ya? Seminar yang tahun kemarin aja tuh pembicaranya kayak udah mantap-mantap banget sih. Tunggu aja nih sama buat teman-teman, webinar yang tahun ini bakalan lebih seru ya Kak ya? Ya, pastinya. Ya, ditunggu ya, dan jangan lupa juga daftar. Nah Kak,
tadi kan Kak Brian sudah menjelaskan nih rangkaian EduFest yang keempat yang tahun 2020 ini. Terus apa sih Kak, selain diadakan secara online, apa aja nih yang membedakan EduFest tahun ini dengan tahun kemarin? Pasti kan ini ya Kak ya, setiap tahun itu kita menginginkan sesuatu hal yang baru dan sesuatu hal yang lebih baik gitu dari kemarin. Ya mungkin kan bedanya itu tadi, yang dimana tahun kemarin itu acaranya hanya seminar sama acara malam puncak itu berupa hiburan. Tahun ini kita sebisa mungkin ya itu tadi menjadi wadah mahasiswa teknologi buat berkembang kan. Jadinya kita menghadirkan rangkaian acara seperti ECE tadi untuk nanti volunteer dari mahasiswa teknologi pendidikan sendiri bisa mengabdi di tengah masyarakat selama pandemi ini. Nah, yang selainnya itu mungkin dari seminar juga kan tahun kemarin mungkin hanya bisa dihadiri beberapa orang di satu tempat, mungkin tahun ini bisa lebih banyak mencakup lebih banyak orang karena kita cuma mengandalkan video conference, jadinya mungkin lebih banyak lagi orang yang bisa bergabung ya, seperti itu. Oke, baik. Iya. Lanjut pertanyaannya apa? Akhirnya tak ngelap keringet sih. Oke, baik. Jadi tadi Kak Brian sudah menjelaskan ya, rangkaian dari EduFest yang keempat ini ada 3 rangkaian acara. Nah, yang menarik perhatian saya nih Kak, ada acara ECE ya. Iya. Nah, itu tuh kalau tahun kemarin kan dilaksanakan secara offline dan terpisah dengan EduFest. Nah, kalau tahun ini kan jadi satu rangkaian dan kebetulan dilaksanakan secara online karena terhalang oleh pandemi. Nah, itu bisa dijelaskan Kak mungkin dari bentuk kegiatan secara rinci itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman kan juga, wah kok digabung nih, gimana? Belum tahu gitu ya? Iya, betul. Ya. Jadi seperti yang Mbak Mei tadi bilang, kalau ECE yang tahun kemarin itu merupakan rangkaian acara sendiri dan merupakan program kerja Departemen Sosial Jaringan. Nah, akan tetapi karena terhalang tadi, kita tidak bisa terjun langsung ke sekolah-sekolah, terutama sekolah ya maksudnya ya. Itu ya kita menghadirkan acara di mana kita hanya melalui kelompok-kelompok kecil yang dibagi dari volunteer yang sudah mendaftar. Itu tadi dibagi lagi menjadi 2 macam bentuk kegiatan. Yang pertama itu ada pelatihan guru dan juga pengabdian masyarakat sendiri yang sasarannya itu pelajar. Nah, untuk pelatihan guru sendiri itu kan di masa pandemi ini banyak sekali guru-guru yang kesusahan gitu kan. Iya, betul, ya. Harus memulai atau melaksanakan pembelajaran itu seperti apa, mungkin memakai video conference atau membuat media pembelajaran. Nah, seperti itu kita sebagai mahasiswa teknologi pendidikan yang notabene sebagai pengembang media pendidikan juga kan ya. Nah, kita membantu juga guru-guru yang kesulitan seperti itu melalui pelatihan guru ini. Nah, untuk yang pengabdian masyarakat yang sasarannya pelajar tadi, kita juga membantu mungkin menghadirkan media juga ke tengah masyarakat sebagai bentuk bantuan kepada pelajar untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara daring gitu, dan juga membentuk media untuk mempermudah terutama pelajar-pelajar yang masih mungkin sekolah dasar itu ya, untuk mudah belajar di tengah pandemi seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau kita ulas lagi nih tentang teknologi pendidikan, ini mungkin kemarin udah dijelaskan ya sama podcast yang tahun lalu yang kemarin ya. Ini sangat relate ya Kak sama pengertian teknologi pendidikan yang memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Jadi di ECE ini dari teman-teman volunteer nih bisa untuk mungkin serangkaian acaranya itu kayak seperti kita membelajarkan teman-teman untuk gimana caranya mereka bisa kita bisa membantu mereka dalam fasilitas belajarnya untuk dari segi pembelajaran mungkin agar lebih bisa ini ya Kak ya, beradaptasi nih dari pembelajaran yang tatap muka di dalam kelas ke pembelajaran daring yang gimana kita harus belajar lagi nih tentang gimana caranya pakai video conference kan mungkin ini hal yang baru ya Kak ya untuk kita. Dan lagi untuk meningkatkan kinerja dari guru-guru untuk gimana caranya guru-guru itu bisa meningkatkan nih performance mereka biar guru-guru nih bisa apa ya Kak ya? Ya bisa, supaya pembelajaran itu efektif lah meskipun dilaksanakan secara daring seperti ini. Soalnya kan nggak dipungkiri juga dari guru-guru kan ada kayak yang beberapa guru tuh mungkin yang udah umurnya agak sepuh gitu juga susah. Kita juga harus kan belajar lagi juga kan. Betul. Nah,
sangat bermanfaat sekali ya Kak Ya, ECE tentu untuk saja. masyarakat. Dan untung saja ya kita kemarin itu waktu pendaftaran volunteer juga banyak teman-teman dari mahasiswa teknologi pendidikan yang ikut berpartisipasi Nah, gitu. dari volunteer itu Kak, ada berapa sih Kak volunteernya? Kurang lebih kemarin hampir 50 sih, tapi lebih tepatnya mungkin 47 kalau nggak salah. Oke, baik, itu dari pengurus Hima kah atau anggota Enggak semuanya Hima? dari pengurus. Tadi kita juga sebisa mungkin melibatkan Teman-teman anggota Hima ya? Anggota Hima Dan juga. banyak juga nih Kak teman-teman yang Ya kebetulan juga berpartisipasi. dari mahasiswa baru juga udah ada yang ikut berpartisipasi, kan berarti kita juga melihat adanya kompetensi di, Iya, betul, Kak. di mahasiswa baru Iya. tahun ini gitu. Oke, teman-teman, jadi saya kehabisan pertanyaan lagi nih. Nah, itu tadi serangkaian acara Edufest yang keempat ya Kak ya? Iya, betul. Tadi kan Kak Brian sudah menjelaskan nih, acara Edufest itu ada 3 rangkaian. Tapi kan kita belum tahu nih Kak, kapan aja sih serangkaian acara Edufest itu dilaksanakan? Mungkin dari Kak Brian nih bisa menjelaskan ke teman-teman nih, biar teman-teman tuh bisa stay tune ke tanggal itu gitu Kak. Oke, jadi untuk pelaksanaannya sendiri itu Edufest tahun ini udah dibuka bulan kemarin ya, yaitu pada tanggal 26 Oktober itu merupakan pembukaan Edufest sekaligus pelepasan volunteer dari ECE. Nah, untuk pelaksanaan ECE tadi dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober sampai tanggal 12 bulan ini. Nah, untuk kompetisi sendiri itu akan dilaksanakan tanggal 2 ini. Dimulai sekarang ya, Iya, dimulai pendaftarannya sekarang ya? ya, sampai besok tanggal 22. 22 November. Dan untuk webinarnya sendiri itu akan dilaksanakan tanggal 28 November. November. Jadi pada akhir bulan ini. Nah, seperti itu. Baik, jadi itu tadi adalah timeline dari acara Edufest sendiri. Nah, Iya. buat teman-teman bisa persiapkan diri untuk mengikuti nih atau berpartisipasi ya Iya, Kak ya dalam serangkaian Edufest itu. Tapi ada satu nih Kak yang terlewat Kak. Apa? Nah, dari serangkaian acara Edufest tadi, ada nggak sih Kak kayak apa ya? Gong gitu istilahnya. Finalnya kayak, gitu ya? Iya, yang menjadi gregetnya di Edufest Oh, iya, kali iya. ini. Mungkin kita ya karena terkendala tadi nggak bisa menghadirkan acara kayak tahun kemarin seperti konser gitulah, iya. atau hiburan-hiburan semacamnya. Nah, mungkin tapi tetap nanti pada akhirnya kita tetap ada acara penutupan. Ya sebisa mungkin kita akan menghadirkan acara di mana itu bisa berkesan bagi teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi seperti itu. Jangan Doakan dijelasin, saja Kak. ya. Iya. Doakan saja terlaksana seperti Amin, itu. semoga bisa terlaksana Iya. dengan lancar ya Kak ya. Iya, Tapi jangan amin. dijelasin nih biar teman-teman kepo Iya. dulu. Apa sih ya Iya, kira-kira yang bakal biar pada menjadi penasaran. ya benar, biar pada ikut nih. Jadi buat teman-teman dari angkatan yang masih aktif, baik dari angkatan 15 ya Kak ya. Iya, 15, 16, 17, 18, 19 dan terutama teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020, Benar. jangan lupa untuk Ya ikut. ikut Iya. ya. Ya pokoknya harus berpartisipasi ya karena ini Iya, kan bener. buat jurusan kita ya Kak ya. Jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, yang terakhir tapi bukan akhir nih. Widih, apa tuh? Dari Kak Brian sendiri nih selaku dari ketua Edufest keempat. Iya. Apa sih harapan Kakak untuk berjalannya Edufest ini? Ya, harapan aku sendiri sih ya yang mesti dari mulai pembukaan kemarin sampai besok penutupan acara Edufest itu bisa berjalan dengan lancar. Amin ya. Karena ya mungkin meskipun ini terkendala berbagai hal kayak misal panitia nggak bisa ketemu, banyak yang mencar-mencar itu kan di rumahnya masing-masing. Terus kita juga tidak bisa mengadakan acara secara langsung ketemu gitu. Betul. Ya semoga aja tetap banyak partisipasi dari teman-teman sekalian, dari mahasiswa teknologi pendidikan terutama dan juga teman-teman adik-adik SMA SMK dan juga teman-teman lain itu bisa ikut berpartisipasi tentunya. Nah, harapannya lagi supaya di akhir nanti dengan adanya acara ini tuh bisa menjadi apa ya, sebagai sarana lah buat teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan terutama supaya bisa mengembangkan kompetensinya, bisa menyalurkannya ke masyarakat juga dan kedepannya bisa menuntun teman-teman untuk aktif lagi di jurusan teknologi pendidikan seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman nih dari angkatan aktif mulai dari angkatan 14 kalau masih ada ya Kak ya? Iya. 14. Kayaknya sih nggak ada ya. Udah nggak ada, alhamdulillah. Iya. Berarti anak-anak TP Iya. cepat lulusnya ya. Cepet lah TP. Untuk
seluruh teman-teman Iya. TP yang masih aktif mulai dari angkatan 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan terutama untuk teman-teman angkatan 20 tetap ikuti terus ya Kak ya. Jangan sampai ketinggalan serangkaian EduFest ini ya Kak Iya. karena kita harus membranding jurusan kita ya Kak. Iya, Jurusan benar sekali. kurikulum dan teknologi pendidikan. Kapan lagi sih Iya. kalau nggak lewat EduFest ini ya Kak ya. Supaya adik-adik nanti yang mau masuk ke universitas kan juga punya Iya. biar kenal juga kan, ini ada jurusan namanya kurikulum dan teknologi pendidikan. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir nih, dari harapan Kak Brian tadi, semoga nih acaranya bisa terlaksana dengan Iya. baik, dengan lancar, dan lagi semoga esensi dari setiap rangkaian acara yang dibawakan di EduFest tahun ini bisa sampai ke hati masing-masing ya Kak ya, Iya, ke hati iya, nurani, aduh. baik dari yang Berat nih. baik dari volunteernya, panitianya, pesertanya, bahkan dari jurusan kurikulum dan Iya, teknologi benar sekali. pendidikan ini pun bisa merasakan nih esensi dan apa ya Manfaat. dampak manfaat dari acara ini sendiri. Oke, benar. baik. Yang terakhir teman-teman tim podcast TP mengucapkan terima kasih kepada Ya, Kak sama-sama. Brian atas ketersediaannya ya Kak. Waduh, acara orang penting nih loh, Aduh, teman-teman emang sibuk apa ya? sekali. Nggak ada kegiatan juga. Susah loh guys, undang Kak Brian ke sini Nggak. tuh. Saya emang orangnya slow, slodger. Lurus ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Sama-sama Brian. juga tim podcast sudah mengundang saya untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Iya. Ya. Saya juga suka sekali meskipun di tengah-tengah Pandemi. pandemi gini, teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan masih aktif untuk Tetap berkarya. berkarya. Ya, salah satunya lewat podcast ini. Yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga nanti bakal ada sama dosen nih Kak. Oke, mantap sekali. Ya, Jadi, saya suka itu. buat temen-temen nih untuk episode-episode selanjutnya bakal ada Iya. pembicara-pembicara yang Mantap. mantap-mantap ya, Iya. yang sangat berkualitas lah Oh, iya. pokoknya. Iya. Ditunggu terus. Kayak yang sekarang ini. Wah, ini tetap berkualitas Kak ya. Ya, tapi ada yang lebih berkualitas kan ya. Nggak jauh. Semoga. Amin. Itu dosen loh soalnya. Oh iya, ya jauh berarti ya Kak ya. Jauh. Belum. Oke. Iya. Ikat. Lah, gantung. Oke, jadi cukup sekian podcast kali Ya. ini karena kita sudah banyak membahas dan untuk teman-teman tadi jangan lupa ya harus ikut dan harus berpartisipasi ya Kak Ya. ya. Oke, sekian podcast kali ini. Mohon maaf juga banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Iya. Jangan lupa like, komen, Oh iya, satu lagi. Kak, ikut ya Kak? Iya. Jangan lupa like komen. and subscribe. Iya, jangan lupa. Di-share juga ya ke Iya. teman-teman. Dadah. Ya. Udah. Film guys.